Oh iya ya, oke. Ya. Jadi saya menyampaikan. Jadi yang ingin saya sampaikan banyak hal, banyak kasus-kasus yang ada di Hong Kong. Salah satunya sudah disebutkan oleh Mbak Yanti Marianti. Tapi saya sangat berterima kasih kepada bapak-bapak yang ada di BP2MI. Karena kemarin juga diumumkan, saya sudah sendiri juga mendengarkan yang overcharging kelar, dibayarkan. Tapi ada juga yang kelar dibayarkan dan akhirnya dia diinterminate oleh majikan. Nah ini yang masih kita belum paham skemanya seperti apa. Yang pertama itu, jadi kalau kasus-kasus saya sangat senang karena hari-hari ini potongan yang sudah melebihi angka 2.300 jadi 2.900 apa 3.000 pasti selesai sama BP2MI. Terima kasih. Saya juga akan sebutkan beberapa personel bapak-bapak yang dari BP2MI. Yang pertama adalah Ibu Yani dari perlindungan penempatan, terus sekarang pindah ke perencanaan. Saya sebutkan Ibu yang sudah sangat intens kita hubungan untuk membantu teman-teman yang overcharging. Kemudian Bapak Mikaron yang tadi juga Mukrom atau Mukarom. Nah, penempatan non pemerintah yang tadi menyampaikan yang sering berkomunikasi, dan bagian perlindungan yang sering melakukan mediasi. Jadi mohon untuk yang bagian mediasi ini lebih ditekankan. Ini sebenarnya saya nggak mau mengkritisi ya, karena ini yang ada di lapangan. Karena kami yang menerima laporan dari teman-teman. Mungkin ini sudah dilakukan oleh organisasi yang ada di Hong Kong sejak zaman dahulu kala. Kami hanya YouTuber, kami hanya sosial media. Tapi daya jangkaunya semuanya pasti akan tahu. Daya jangkaunya sosial media itu sudah tidak terbantahkan. Jadi makanya kami bergerak di bidang sosial media. Mohon maaf kalau saya ngomong berapi-api ya, karena saya satu hari itu mendengarkan mereka menangis, mereka bersedih. Bahkan mungkin hari ini saya juga kelihatan ya sangat emosional. Karena gimana ya, mereka cari uang, capek di tempat majikan, dimaki-maki, istirahat pun ya begitulah ceritanya. Tapi ya sudah, apa yang kita perbuat? Saya hanya sebagai YouTuber, influencer. Powernya di mana? Nggak ada. Selain ketika saya punya dukungan dari bapak-bapak sekalian yang untuk paling tidak bisa membantu teman-teman kita. Dan catatan, kami tidak dibayar. Kami tidak dibayar. Karena nanti kalau tadi bilang kemanusiaan ya sudah, kami panggilan hati nurani. Kami dibayar oleh AdSense. Karena orang yang bercerita. Kenapa orang mau bercerita? Karena dia terbuka hatinya. Dia kepingin mencurahkan semuanya. Kalau itu dicurahkan sama keluarganya, coba pulang. Gak usah ke Hong Kong. Makanya mereka curhat. Maka di setiap pembukaan saya menjawab telepon, selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Pengganti satunya. Mohon untuk tidak sebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Karena biar semua orang tahu bahwa PMI itu memeras keringat, mengeluarkan air mata, meninggalkan keluarga. Dan kalau kita hitung 4.870 Hong Kong dolar, kalau rata-rata mereka mengirimkan 2.000 Hong Kong dolar, sudah berapa triliun. Jadi mohon Bapak, Ibu, pemangku kebijakan yang ada di sini, terketuklah hati Anda untuk membantu teman-teman kami berdua. Oke, karena mungkin durasi saya nggak panjang, titipan saya ada 5. Yang pertamanya adalah adanya asisten yang bisa bahasa negara penempatan dan memahami peraturan dan punya pengalaman. Yang tadi disampaikan oleh Mbak Yanti, tetapi itu untuk guru di BLK. Kalau saya untuk menjadi asisten bapak-bapak semuanya yang menjelaskan bagaimana regulasi, bagaimana imigrasi, bagaimana kepolisian, bagaimana labor department. Mohon maaf saya hanya bahas di Hong Kong ya, karena memang saya domisili di Hong Kong. Jadi ketika ada asisten yang bisa berbahasa Kantonis, maka Bapak dari BP2MI bisa menjembatani kasus-kasus di labor itu apa saja, kasus-kasus hukum. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terjalinnya hubungan dengan instansi terkait, labor department,
imigrasi, polisi, dan penjara. Kenapa saya bicara ini? Karena ketika mereka datang ke Hong Kong dengan gaji standar 480-70, ketika dikompori sama temennya yang sudah overstay bergaji 12.000 Hong Kong dolar sampai 15.000 Hong Kong dolar, bagaimana perasaan teman-teman semuanya atau bapak ibu semuanya? Lebih milih mana? 3 kali lipat. Maka mereka memutuskan untuk menjadi overstay. Dan ketika overstay, kita tidak bisa bantu ketika ada persoalan. Ini tugas kita bersama. Saya di konten kreator selalu menyampaikan, teman-teman, hidup adalah pilihan. Jadi ini yang saya sampaikan yang nomor 2. Yang ketiga, pengumuman secara berkala PJTKI yang dapat izin beroperasi aktif setiap bulannya dan berkoordinasi dengan Menaker. Karena banyak PJTKI yang kita tidak tahu keberadaannya, apakah dia benar sudah diakui apa enggak, sehingga mereka transfer uang ternyata nggak jadi berangkat. Sudah berapa penipuan itu terjadi? Kata Bung Karno, musuh kita hari ini bukan penjajah, tapi musuh kita hari ini adalah bangsa kita akan sendiri. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, pembenahan data massal dan memberikan solusi kepada tenaga kerja yang X. Mereka dari Hong Kong 10 tahun, 15 tahun pulang tidak bisa berdaya, akhirnya mereka kembali lagi, sedangkan data sudah berubah. Mereka harus membayar lagi pinjaman dan semuanya, mereka harus menyelesaikan lagi, belum lagi di imigrasi. Dan itu membuat mereka merana, sedangkan tekanan ekonomi untuk keluarganya berat sekali. Jadi saya YouTuber, makanya hari ini saya mohon maaf sekali lagi buat teman-teman semua. Kalau sampai hari ini saya nggak berbicara di sini, saya akan memutuskan walk out. Karena ini suara mereka, suara hati mereka. Saya bertanggung jawab. Kalau AdSense, saya rasa, dan saya juga nggak terlalu berpikir. Yang penting hidup saya bermanfaat buat manusia yang lebih baik. Yang kelima, perubahan data yang masih banyak dialami oleh teman-teman sehingga harus membayar lebih untuk bisa kembali ke Hong Kong. Ini akan banyak instansi yang akan terkait, tapi mungkin itu saja. Kalau saya lanjutkan mungkin saya juga membuang waktu banyak teman-teman semuanya. Saya sekali lagi, saya berjuang di sosial media, saya bergerak di sosial media, saya nggak punya kekuatan apapun. Dan hari ini mungkin 6 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu saya ketemu Pak Beni, saya ketemu Bapak Sesama. Saya terima kasih anugerah, dan hari ini saya disambut, saya bisa berbicara di sini. Yang dulu waktu di sana saya hanya sendal jepit dan pakai celana pendek untuk menyambut beliau. Dan hari ini terima kasih. Ini adalah anisan dari 3.000 TNI Hong Kong yang hidupnya menderita demi perjuangan keluarga. Mohon maaf kalau saya terlalu dramatis atau terlalu melo, terlalu drama, tapi apapun itu, ini suara hati, dan saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Sandro dan juga Mbak Marianti. Saya takut saya ini speechless gitu ya, saking tergugahnya, saking terinspirasinya oleh mereka berdua. Tepuk tangan sekali lagi ya. Terima kasih banyak untuk semua perjuangan dan keberanian, dan juga tentunya telah membagi sebagian diri dari Mas Sandro dan Mbak Marianti untuk dapat mendampingi, untuk dapat menjadi telinga dan hati terbuka ya bagi kawan-kawan pekerja migran yang ada di Hong Kong tentunya.